Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang insyaallah cukup cerah dan cukup sejuk pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang lewat virtual ya, karena pembatasan pertemuan tatap muka, namun kita masih bisa bertatap muka lewat media Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan kehikmatan upaya KBM kita dan kegiatan sekolah kita, baik guru maupun siswa, kita tetap semangat dan semoga insya Allah nanti ke depannya makin baik, kita bisa bertatap muka di kegiatan belajar mengajar dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, dan semoga kita senantiasa iltizam istiqomah dalam mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita mendapat syafaat insya Allah di akhirat kelak. Amin. Baik, Bapak, Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Pak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, serta siswa-siswi yang saya cintai, dan mudah-mudahan senantiasa tetap semangat pada pagi hari ini mengikuti kegiatan yang cukup spesial hari ini karena ada kebijakan pemerintah insya Allah akan diterapkan, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang insya Allah nanti akan disampaikan secara khusus dan spesifik oleh Pak Kavi MPD. Namun sebelum ke beliau, insya Allah kita hadir di kesempatan ini ada Bapak Kepala Sekolah yang akan menyampaikan sambutan atau pengarahan sebelum masuk ke materi inti. Marilah kita awali kegiatan ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan sebelum saya lanjut, sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta di ruangan ini untuk tetap mengaktifkan camnya agar kegiatan kita lebih semangat lagi dan nyaman dipandang, karena ini juga saya record yang kemungkinan nanti akan dipublikasikan juga secara internal maupun eksternal. Kemudian selama kegiatan berlangsung, sekali lagi selain mengaktifkan camnya, untuk mikrofonnya mohon dimatikan sendiri supaya juga tidak menambah kerjaan host ya, untuk mematikan kalau ada keributan nanti. Ya, saya kira mungkin cukup dipahami. Baik, Bapak, Ibu, siswa-siswi sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saya masuk ke sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah II Samarinda. Kepada yang saya hormati, Bapak Haji Mandiman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, Dewan Guru yang saya hormati, serta anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah di pagi ini kita bisa mengikuti
pengarahan asesmen yang akan dilaksanakan oleh Bapak Al-Kafi MPD. Dalam ini adalah persiapan untuk mengikuti penilaian atau asesmen saat ini sesuai dengan kehendak pemerintah. Mudah-mudahan pada pelaksanaan ini nantinya Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian bisa memahami dengan jelas sehingga prosesnya nantinya bisa terlaksana dengan lancar. Dengan diadakan pengarahan ini atau meeting ini, mudah-mudahan juga bisa menambah cara-cara untuk melaksanakan penilaian bagi Bapak Ibu guru serta cara melaksanakan bagi anak-anak dalam mengerjakan soal. Mudah-mudahan tidak ada rel mintang dan dalam keadaan lancar. Marilah kita ikuti meeting ini yang akan dipandu atau yang akan dilaksanakan oleh Bapak Al-Kafi MPD. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Nah, habis ini kemudian saya juga mohon izin untuk meluncur ke sekolah Pak Al-Kafi. Ya, Pak. Nah, saya kira cukup pembukaan dari saya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Madiman. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Madiman, Kepala SMK Muhammadiyah II Samarinda. Dan ya, selamat jalan, hati-hati Pak ke sekolah. Selanjutnya langsung saja Ya, terima kasih. Ya, ke penyampaian dari Pak Al-Kafi MPD yang merupakan pemateri utama di pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon kepada siswa-siswi sekalian disimak baik-baik, dicermati karena ini nanti akan berhubungan langsung juga dengan apa yang harus Anda ikuti ke depan. Ya, tadi kelas 10 atau di persiapannya, kemudian di kelas 11 nanti. Jadi mohon diperhatikan baik-baik supaya nanti jangan sampai nanti salah sambung ya, karena nggak mengikuti ini sehingga pas nanti diinformasikan ada kegiatan seperti ini kalian nggak mengerti. Dicatat poin-poinnya untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Saya kira mungkin itu. Langsung saja kita sambut kepada Bapak Al-Kafi MPD. Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Raida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, pada yang terhormat Bapak Ibu Guru, pada siswa-siswi yang Bapak banggakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat, karunia, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul walaupun dalam kondisi Zoom meeting anak-anak ya. Namun tidak mengurangi informasi yang insya Allah akan saya sampaikan terkait dengan sosialisasi dan persiapan asesmen nasional berbasis komputer yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, langsung saja atau Bapak Ibu sekalian, hari ini saya membagikan informasi yang sudah saya dapat dari sosialisasi sebagai proktor di dari Dinas Pendidikan, yang kemudian juga merupakan tugas dan tanggung jawab saya untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SMK Muhammadiyah II terkait dengan kegiatan kita yang insya Allah ANBK akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober karena ini sudah dicanangkan oleh pemerintah.
Oke, baik. Selanjutnya saya sampaikan terkait dengan asesmen nasional. Bapak Ibu guru dan siswa-siswi sekalian, nah AKM ini adalah asesmen kompetensi minimal yang merupakan bagian dari asesmen nasional. Ya, jadi apa nanti itu AKM, apa itu asesmen nasional? Ya, jadi asesmen nasional itu adalah bagian generalnya, umumnya, yang kemudian di dalamnya terdapat ada namanya AKM, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu terkait dengan kebijakannya, apa dasar penyelenggaraan asesmen nasional, yaitu mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, ya. Di pasal 57 bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian pemerintah dan daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan, jalur jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi sekolah kita juga karena merupakan bagian dari satuan pendidikan yang ada di Indonesia, maka harus juga mengikuti pelaksanaan ANBK ini. Ini adalah kebijakannya, kebijakan asesmen nasional. Nah, yang kemudian sebagai asesmen nasional yang tentunya evaluasi kerja ini berdasarkan nilai atau skor, ya, yang akan dilaksanakan, dan sampelnya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, siswa itu nanti kalau yang kelas SMK berada di kelas 11 atau di kelas 2. Namun, menegaskan bahwa hasil evaluasi ini bukan evaluasi individu murid, tapi hanya, atau tidak menambah beban, tapi hanya kepada evaluasi satuan pendidikan, ya. Namun, sampelnya adalah tetap kepada anak-anak, ya, kemudian guru dan kepala sekolah. Nah, lalu kemudian apa itu asesmen nasional? Adalah merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kemudian dirancang untuk, ya, mengevaluasi, ya, mengevaluasi. Nah, tadi ada 3 bagian yang akan dilaksanakan asesmen tersebut, ya. Nanti akan kita praktekkan juga di AKM-nya. Di sini ada literasi, kemudian ada numerasi. Kalau literasi membaca, ya, kompetensi dasarnya lebih kepada kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar tentang kontribusi kepada masyarakat. Kemudian literasi mendorong guru untuk lebih fokus kepada pengembangan daya, nalar, pengetahuan, dan konten. Kemudian untuk survei karakter, ini juga siswa, guru juga akan nanti melaksanakan namanya survei karakter ini, ya. Kemudian juga survei lingkungan. Jadi anak-anak nanti dari ketiga jenis AKM ini, jenis asesmen ini akan dilaksanakan. Ya, ada nanti kalau untuk anak-anak sampelnya itu ada 2 hari, ya, 2 hari pelaksanaannya. Apa yang diukur dari survei lingkungan? Nah, nanti untuk survei lingkungan, iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Di sini ada indeks sosial ekonomi. Nanti terlihat di sana dari asesmen yang diukur. Kemudian kualitas pembelajarannya dari manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Kemudian pengembangan guru. Nah, ini juga nanti akan dievaluasi dari refleksinya dan perbaikan pembelajaran. Kemudian iklim keamanan sekolah, ya, juga dilihat dari keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru terhadap kebijakan dan program sekolah. Kemudian yang terakhir adalah iklim kebenekaan sekolah. Ya, ini terkait dengan apa yang diukur di survei lingkungan. Nah, instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan, ya, tentunya terkait dengan kalau apabila murid itu instrumennya tadi ada AKM literasi dan AKM numerasi dan survei karakter. Hasil informasinya itu adalah hasil belajar kognitifnya. Kemudian kalau survei karakter hasil belajar sosial dan emosionalnya. Sedangkan guru dan kepala sekolah di sini akan dinilai melalui survei lingkungan belajarnya.
yaitu karakteristik input dan proses pembelajaran. Ini adalah tujuan asesmen nasional, meningkatkan mutu pendidikan, kemudian penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran, kemudian memberikan gambaran sekolah yang efektif dan memotret mutu sekolah. Jadi tentunya pemerintah ketika melaksanakan asesmen ini ada tujuan yang ingin dicapai dilaksanakan dari sekolah. Nah, asesmen kompetensi minimum atau AKM itu sendiri nanti ada 2 bagian yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu guru nanti AKM nasional ini sifatnya setiap tahun dilaksanakan. Ya, sedangkan AKM kelas ini bersifat bagi guru, Bapak Ibu guru ya membuat AKM juga. Artinya dari versi Bapak Ibu guru fungsinya untuk memahami hasil belajar individu. Jadi Bapak Ibu guru juga membuat soal-soal AKM yang tentunya sesuai dengan kompetensi yang diberikan. Nah ini, kalau AKM nasional fungsinya untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, sedangkan AKM kelas ini untuk hasil belajar individu peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya juga kita udah mulai dari sekarang harus mengenal seperti apa soal-soalnya. Nanti di sosialisasi ini juga akan kita lihat langsung praktek, Bapak Ibu juga bisa melihat soalnya seperti apa, bentuknya seperti apa sih yang soal literasi membaca dan literasi numerasi ya. Kemudian sampel peserta didiknya itu adalah kelas 8, kalau ke SMP, kalau kelas SMK itu kelas 11. Nah, kalau peserta didik untuk AKM kelas itu semua di kelas 3, kelas jenjangnya juga ya. Kemudian pelaksanaan terstandar oleh pusat, kalau di AKM kelas adalah pelaksanaan oleh guru di kelas. Nah, jadi anak-anak juga nanti tidak hanya AKM nasional yang tiap tahun, tapi AKM dari guru pun juga akan dilaksanakan. Ini adalah jenis AKM-nya, ada numerasi dan literasi, ya AKM nasional. Kemudian komponen AKM-nya, nah, yang kalau numerasi itu ada konten, bilangan, pengukuran, data, uncertainty, aljabar, dan ada proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran, kemudian ada konteks personal, social culture, kultural, dan scientific. Ini numerasi. Nanti akan kita lihat juga contohnya ya soalnya. Ini pengantar dulu saya berikan terkait dengan komponennya apa saja. Ya. Kemudian literasi membaca, ada konten. Nah, kontennya di situ ada termasuk teks informasi dan teks sastra. Kemudian kalau proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Terkait dengan konteks, itu adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, kemudian apa yang diukur di survei karakter? Nah, nanti anak-anak juga akan dilihat dari soal-soal yang ada nanti muncul sifatnya survei karakter itu. Anak-anak. Ada tentang berkebenekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, ya, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah merupakan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah peserta asesmen nasional seluruh satuan pendidikan. Namun tidak semua siswa ya, cuman di sini sampel saja. Siswa dipilih secara random dengan stratifikasi sosial ekonomi. Anak-anak, kenapa kita tetap menginformasikan kepada seluruh siswa, baik itu jenjang kelas 10, kelas 11, namun yang kelas 12 ini kemungkinan tidak akan dapat, ya karena mereka tidak termasuk dalam kategori ini. Namun yang kelas 7 dan kelas 10 dan kelas 11, nah ini kalian yang kelas 11 tahun ini tentu akan menemukan, ya artinya akan termasuk ke dalam sampel ini, ya. Nah, satu sekolah itu yang SMA, SMK kita termasuk maksimum 45 siswa per sekolah. Nah, siswa kita yang kelas 2 sekarang atau yang kelas 11 itu tidak mencapai dengan 45. Secara otomatis semua siswa akan ikut di dalam NBK, ya, NBK. Kemudian yang kelas 10 adalah juga mempersiapkan, artinya siap-siap nanti
ketika Anda nanti di kelas 2 tahun depan, Anda juga akan termasuk ke dalam sampelnya untuk ikut melaksanakan ANBK ini. Nah, maka kemudian kita sosialisasikan ya dari awal di sini supaya anak-anak juga sudah paham apa itu ANBK dan soalnya seperti apa. Kemudian bagi Bapak Ibu guru juga kita sampaikan terkait dengan hal ini, karena nanti ada AKM kelas yang dimana Bapak Ibu juga nanti juga akan membuat soal-soal yang seperti AKM, dan tentunya ketika nanti anak-anak mau latihan, Bapak Ibu guru sudah bisa menjelaskan seperti apa terkait dengan soal-soal AKM. Itu Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan peserta dan pelaksanaannya. Nah, ini adalah tes kemampuannya, tentunya tadi literasi membaca, kemudian numerasi dan karakter ya. Jadi terkait dengan hal itu. Bentuk soalnya nanti ada pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Kemudian ada menjodohkan, kemudian ada isian singkat. Ya, ada isian singkat. Kemudian yang berikutnya ada non-objektif esai. Jadi kalau UNBK, nah anak kan sering sudah melaksanakan dengan menggunakan pilihan ganda. Namun di ANBK ini sifat soalnya, bentuk soalnya adalah bermacam-macam. Ada pilihan ganda, ya kan? Nah ini tadi ada pilihan ganda yang kompleks, ada menjodohkan, isian singkat dan esai. Jadi perlu sekali anak-anak untuk pelatihan. Nanti simulasi di tanggal 31 SMK, nanti anak-anak yang di kelas 2 itu diharapkan untuk hadir semuanya, mengikuti simulasinya. Ya, jadi diharapkan yang kelas 2 simulasinya untuk hadir, ya, untuk hadir mengikuti mengikuti simulasinya. Dimohon juga kepada Bapak Ibu wali kelas yang di kelas 2 untuk bisa menginformasikan dan menyampaikan kepada anak-anaknya. Oke, adalah terkait dengan AKM, di mana menuntut siswa-siswi untuk cermat membaca dan memahami kasus. Ya, jadi soalnya lebih kepada anak-anak harus cermat betul-betul membaca soalnya dan memahami kasusnya. Tidak sama seperti soal-soal UNBK yang biasanya. Karena ini lebih soalnya lebih kompleks, ya. Artinya anak diminta untuk berpikir secara kalau penilaiannya adalah dilihat dari high thinking-nya ya. Kemudian untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Kemudian output-nya bisa melihat kemampuan anak dalam menyelesaikan suatu masalah dan dapat merangsang kreativitas anak-anak. Oke, pelaksanaan asesmen nasionalnya tentunya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan pada AKM bergantung kemampuan siswa. Jadi nanti ada level-levelnya. Ya, jadi penggunaannya anak-anak tidak bisa secara ini, tapi langsung berbasis komputer. Soal itu dari pusat. Jadi anak-anak tidak ada menggunakan paper base, enggak. Kita tidak berdasarkan kertas soalnya, tapi ini langsung masuk ke komputer sekolah yang di lab, kemudian nanti anak-anak mengerjakan langsung di sekolah. Tidak bisa dikerjakan asesmen nasional di rumah. Ya tidak bisa karena langsung di sekolah. Nah, dengan situasi ini kita pun tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Pemerintah juga sudah menyatakan. Nah, ini metode penilaiannya ya. Jadi anak-anak nanti setiap peserta mengerjakan soal dalam 3 stage tahap. Setiap tahap terdiri dari 12 soal. Jadi ada 3 stage ya namanya. Itu ada masing-masing stage itu 12 soal. Jadi anak-anak peserta wajib menyelesaikan setiap tahap tersebut untuk dapat melanjutkan stage selanjutnya. Jadi tidak bisa loncat langsung belum selesai langsung nggak bisa. Jadi setiap stage-nya anak-anak nanti akan harus menyelesaikan. Di akhir setiap stage peserta dapat mendapatkan hasil penilaian yang sudah diselesaikan dengan ketentuan. Nah, jika siswa menjawab benar ya lebih dari 50% maka menerima soal pada stage dengan tingkat kesukaran lebih. Artinya dia naik 1 level. Kalau dia memang nilainya di atas 50%-nya itu di bawah 50%, maka mendapat soal stage yang kedua dengan tingkat kesukaran yang lebih rendah.
Jadi tidak tambah susah. Nah, itu jadi juga akan dilihat dari levelnya. Perbedaan pembelajaran berbasis komputer dengan berbasis konten ya. Jadi ini anak-anak terkait dengan pembelajaran berbasis kompetensi, ini kita bersifat kepada kebutuhan ya. Kalau pembelajaran berbasis konten ya materi pembelajaran ya. Ini. Kemudian dampak AKM, nah, tentunya memperbaiki budaya belajar ya, tidak ada pelajaran utama atau pelengkap dan tidak ada meningkatkan proses pembelajaran. Tapi di sini tidak ada dikotomi mata pelajaran atau bukan ya, tapi lebih kepada asesmen. Ya, tidak ada percepatan materi atau bimbingan intensif. Jadi anak-anak yang nanti menjadi sampelnya adalah memang dilihat dari kemampuan masing-masing siswa sejauh mana sampai saat ini menerima pembelajaran di sekolah dan sejauh mana kemampuan masing-masing. Nah, ini nanti akan menjadikan evaluasi bagi satuan pendidikan. Oke. Terima kasih ini untuk materi hari ini. Oke, untuk PowerPoint-nya. Nah, sebelumnya juga akan saya putarkan dulu terkait dengan video assessment ya yang disampaikan, bisa disimak. Nanti sampai di akhir kita akan langsung ke soalnya, ya langsung ke praktek soal. Harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca tujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial-budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. Kata untuk menyebutkan kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif.
sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Oke, ya baik. Itu tadi adalah video yang dibuat oleh dari pemerintah pusat terkait dengan sosialisasi yang soal-soal AKM yang akan anak-anak dapatkan nanti. Nah, langsung saja anak-anak kita prakteknya saja. Ada link yang sudah saya share di grup. Silahkan untuk kalian sambil buka. Saya akan pandu di sini. Jadi tinggal langsung latihan ya. Jadi soalnya seperti apa dan bentuknya seperti apa nanti anak-anak bisa lihat, bisa langsung lihat. Oke, saya share dulu Bapak Ibu. Oke ya, terlihat semua tampilannya ya. Nah, di sini ini adalah laman dari Pusmenjar Kemendikbud. Jadi langsung dibuat oleh pemerintah pusat asesmen dan pembelajaran Kemendikbud. Jadi terkait informasi kemudian latihan soal, Bapak Ibu guru ataupun anak-anak sekalian bisa langsung mencoba atau mengklik setiap menu-menu yang ada. Nah, di sini juga ditampilkan terkait dengan informasi AKM, kemudian ada beberapa video sosialisasinya, kemudian di sini juga ada contoh soal ya. Nah, silahkan Bapak Ibu atau anak-anak sekalian, kita klik dulu contoh soal ya, contoh soal. Kita klik contoh soal. Ya, nah di contoh soal ini ada level pembelajarannya. Ya, kalau anak-anak ingin mencoba yang berada di kelas SMK berarti di kelas 10, ada juga yang di kelas 11 dan 12. Nah, kalau misalnya anak-anak yang kelas 1 kan bisa levelnya di kelas 10. Nah, ini bisa diklik ya. Kemudian yang kelas 11 bisa di sini diklik ya. Klik di menu literasi teks fiksi misalnya ya. Tinggal klik saja. Klik, nanti akan muncul
tampilan contoh soalnya. Kita tunggu. Nah ini ya Bapak, anak-anak sekalian, laptop pembelajaran 6, kelas 11 dan 12. Nah, kalau kalian ingin misalnya melihat soalnya, klik saja nih. Ada misalnya 1 menemukan informasi, 1 mengakses dan mencari informasi dalam teks, yaitu menemukan informasi tersurat. Nah, kita klik saja yang teks yang bisa muncul untuk kita klik. Nanti akan muncul soalnya. Nah, ini soal pilihan ganda. Ya, soal pilihan ganda ya dalam bentuk teksnya ya. Seperti ini. Kemudian anak-anak bisa juga menjawab ya setelah membaca puisi. Ini ada 1 puisi. Bagaimana nah ini ada pilihan gandanya. Tadi dikatakan bahwa soal pilihan ganda cuma 1 jawaban saja. Nah, ini ada kunci jawabannya juga. Ketika kita coba di sini misalnya, contoh saja kita pilih A misalnya. Nah, kira-kira benar atau salah? Anak-anak bisa ngecek ya. Lihat kunci jawabannya. Lihat kunci jawabannya A, ya ternyata benar ya. Jawabannya A. Oke. Kalau anak-anak mau ke numerasi, tinggal klik saja numerasi, tombol numerasi. Di sini ada pilihan atau literasi teks informasi. Nah, di sini numerasi kita coba cek. Nah, soalnya seperti apa? Ini belum ada, berarti belum ada soalnya berarti ya. Berarti kemudian ke literasi teks informasi, klik lagi misalnya mencari dan memilih informasi yang relevan. Tinggal klik, soalnya berbeda lagi. Nah, ini berbeda lagi soalnya. Ya. Jadi anak-anak bisa sambil melihat contoh soal, ya ini contoh soal pilihan ganda. Seperti ini nanti yang akan anak-anak temui pada soal-soal UNBK yang nanti akan dilaksanakan. Ya, tidak jauh beda. Ya. Kemudian ini ada pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda di atas kan kita pilihannya cuma 1 jawaban saja, ya 1 jawaban saja. Ya. Nah ini. Ternyata jawabannya D. Ya, bisa cek. Nah, kalau yang pilihan ganda kompleks, jawabannya pilihannya harus banyak. Bisa lebih dari 1. Ya, boleh. Nah, ini. Yang mana yang terkait dengan pernyataan soal di atas, nah ini kita, anak-anak bisa jawab sesuai. Dicek kunci jawabannya. Nah, ternyata A1, A2, sekian persen dia. Ya. Ini pilihan ganda, masih pilihan ganda. Banyak contoh-contoh soal anak-anak yang bisa kalian coba untuk latihan. Ya, oke, ini terkait dengan contoh soal. Nah, kalau anak-anak nanti terkait dengan soal, ya seperti apa soal yang persis ya dengan UNBK yang akan anak-anak temui, nanti klik saja di sini, ayo coba AKM. Nah, ini boleh yang di sini atau yang ada menu di sini, ayo coba AKM. Klik saja. Klik saja, ayo coba AKM. Nah, ya, seperti ini anak-anak ya. Nah, kita coba yang literasi, klik, kemudian pilih jenjang SMA, SMK. Setelah itu klik OK, lanjutkan. Nah, ini ada login dengan username dan password. Karena ini dalam bentuk ngasih latihan, klik saja, nggak usah dirubah username-nya dan password-nya. Klik login ya. Klik login. Anak-anak bisa sambil dipraktekkan di sana. Ya, yang linknya sudah saya kasih. Yang Bapak bagikan di grup. Nah, kemudian isi konfirmasi datanya. Nanti seperti ini juga anak-anak ya. Anda akan melaksanakan UNBK persis sekali seperti ini. Ya. Anda akan mengisi, ketikkan nama Anda. Misalnya di sini nama Agus ya misalnya. Hari tanggal lahirnya kita pilih acak saja. Bulannya Juli. Tahunnya misalnya 2007. Oke. Nah, ketikkan tokennya.
Tokennya yang mana? Tokennya ada berada di sebelah kiri atas ini anak-anak ya. Ini tokennya ya, HNKGCG. Nah, ini tokennya tinggal tulis saja di sini ya. Jadi HNKGCG. Ya, setelah mengisi ya nama, kemudian tanggal lahir, kemudian tokennya, silahkan klik submit ya, klik submitnya. Nah, nanti akan muncul konfirmasi tes ya, literasi tes baru ya, 60 menit. Kita klik mulai. Nah, akan muncul soal yang sama ya, ini contoh, tidak akan jauh beda bentuk aplikasinya seperti ini anak-anak ya. Nanti di dalam menu soal ini ada ini adalah user Anda dan nama Anda. Jadi diingat di sini ada, kalau misalnya nanti anak-anak di sini usernya berbeda, namanya juga beda, berarti ya perlu dikonfirmasi ulang. Kemudian di sini ada daftar soal. Anak-anak bisa klik daftar soal. Nah, ini ada 22 soal. Namun nanti ANBK itu ada 3 stage masing-masing 12. Setiap tahap itu 12. Nah, jadi ada 12 tahap kedua lagi, kemudian 12 tahap ketiga. Anak-anak tidak bisa masuk ke tahap kedua kalau tidak menyelesaikan tahap pertama. Ya, jadi ini teknisnya Bapak jelaskan dulu. Karena nanti di tanggal 31 yang kelas 2, ya, itu hadir ke sekolah. Ya, diwajibkan hadir ke sekolah untuk bisa mengikuti simulasinya. Itu anak-anak ya. Kemudian ada menu waktu. Ini adalah waktu. Jadi waktu kalian mengerjakan akan terlihat di sini sampai tadi 60 menit di awal akan terhitung mundur ya. Jadi perhatikan juga betul-betul waktu yang diberikan. Sini ada informasi soal. Kalau biasanya ada informasi, biasa tinggal klik saja. Kemudian di sini ada nomor soal. Ya, ingat melihat nomor soal Anda sudah berapa soal yang Anda kerjakan. Kemudian ukuran font soal mau besar, kecil, tinggal dirubah saja. Ya, kalau merasa kecil, tinggal dirubah ke fontnya yang besar. Nah, ini adalah soalnya. Di sini soal, anak-anak akan melihat ini literasi membaca, ya. Anda disuruh meminta untuk membaca poster ini, kemudian ada satu bacaan di sini yang anak-anak baca semua. Nah, di sini ada pernyataan. Nah, ini benar salah. Soal benar salah ya. Nah, ini contohnya di sini benar salah. Kita coba saja. Nanti anak-anak tinggal pilih. Sesuaikan pernyataannya ini kemudian dengan jawaban yang ada di atas. Tentunya harus dibaca dulu ya soal-soal ini. Ya, kemudian baru anak-anak menjawab. Nah, di sini benar. Misalnya pernyataan ini benar. Kalau yang ini salah, tinggal klik saja. Ya. Oke. Nah, kemudian di menu bawah sini anak-anak itu ada soal menu soal sebelumnya. Jikalau kita sudah berada di soal keberapa, kita mau kembali ke soal. Namun tadi masih kalau berada di tahap awal, misalnya atau tahap kedua, masuk tidak bisa ke soal sebelumnya. Maka harus diselesaikan tahap awal dulu. Menu ragu-ragu, jika anak-anak ragu-ragu bisa klik ragu-ragu dulu, nanti baru klik ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Nah, biasanya anak-anak teks yang sama akan muncul di soal berikutnya, namun berbeda pertanyaan. Seperti ini ya, anak-anak. Nah, ini pilihan ganda. Kalau tadi adalah benar salah, ini pilihan ganda. Tidak bisa kita memilih lebih dari satu jawaban. Jadi cukup satu. Ya, jadi langsung kita coba saja. Soal berikutnya. Masih soal yang sama dengan pertanyaan yang berbeda. Nah, kalau ini kita centang boleh lebih dari satu, pilihan ganda kompleks namanya. Berikan tanda checklist pada alasan yang sesuai. Tentunya dipahami dulu, kita coba saja ya. Nah, ini anak-anak bisa dicentang semua kalau jawabannya benar semua. Ya. Soal berikutnya. Anak-anak tetap dengan soal yang sama, tapi dengan ini adalah isian singkat dari informasi tersedia, kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat terkait dalam usaha UMKM. Nah, ini jawaban singkat saja, ya. Ya, jadi jawaban singkat
Misalnya ya jawabannya misalnya dan sebagainya kalau terkait dengan apa yang dibaca. Oke. Kemudian berikutnya adalah soal menjodohkan. Nah, ini ada menjodohkan. Jadi anak-anak juga dengan soal yang sama tetapi berbeda pertanyaan yang terkait. Misalnya ini dijodohkan 2014 dengan ini misalnya ya. Kemudian 2015 dengan soal yang ini ya. Jadi dijodohkan. Nah, ini ya. Kalau mau ganti jawaban, klik ganti jawaban ya. Soal berikutnya masih dengan konteks soal yang sama, namun di sini adalah kepada uraian. Jadi anak-anak ya menjelaskan berdasarkan teks terdapat pernyataan bahwa sekian ya, jelaskan pendapatmu. Nah, maka anak-anak nanti mengisi dengan alasan anak-anak ya, seperti jawabannya juga agak panjang ya. Nah, ini adalah terkait dengan soal literasi ya. Soal berikutnya ini kurang lebih sama ya, jawaban panjang ya. Nah, anak-anak tadi bisa melihat sudah sampai di soal mana ya, sampai soal mana ya. Kita ke soal berikutnya langsung. Nah, nanti sudah sampai soal terakhir, sudah diisi semua, anak-anak tinggal baik, silahkan. Nah, ada konfirmasi tes. Jadi jangan lupa anak-anak untuk mengklik kode selesai tes ya, karena ini juga penting. Kadang-kadang anak-anak langsung log out saja tanpa konfirmasi tesnya sudah selesai. Itu tidak akan masuk ke penilaian. Akhirnya Anda masih statusnya mengerjakan. Jadi klik dulu menu selesai tesnya ya. Nah, ini anak-anak. Nah, nanti ada review hasil, maka muncullah hasil reviewnya seperti ini. Ada jawaban Anda, kemudian ada kunci jawaban. Ya. Nah, ini anak-anak ya, kemudian bisa diunduh hasilnya ini. Nah, tapi ini nanti anak-anak hasilnya langsung untuk yang ANBK simulasi dan ANBK itu nanti akan langsung masuk ke server dan server akan mengirim ke pusat. Yang kalau online langsung terkirim hasil jawabannya ke pusat ya. Nah, jadi nanti laporan evaluasinya adalah bukan ke siswa tetapi ke sekolah. Jadi anak-anak berapa persen dari sampel 45 itu atau sampel yang ada yang mencapai batas yang sudah ditentukan kriterianya ya, laporan dari sekolah. Nah, anak-anak ya itu jadi terkait dengan literasi teknisnya yang juga nanti soal-soalnya juga seperti itu. Anak-anak juga bisa mencoba masih di sini ada juga numerasi. Nah, kalau tadi literasi, kalau ini numerasi, anak-anak bisa melihat klik dulu ya menu numerasinya, pilih jenjangnya SMK. Oke, lanjutkan. Nanti akan muncul juga soal, langsung saja, tidak usah dirubah, login saja. Langsung saja juga masuk lagi di sini, klik lagi nama kalian, jangan lupa tanggal lahir kalian, bulan, ya bulannya misalnya ya, kemudian tahunnya. Nah, ketikkan tokennya, token yang di sini ya, token yang di sini diklik diketikkan lagi sini, kemudian di submit ya, seperti itu. Konfirmasi tes 60 menit, tes baru mulai, klik mulai, jangan lupa. Nah, ini adalah soal numerasi. Nah, ada hitungan, cuman bukan hitungan seperti soal UNBK matematika biasa seperti itu, tapi dia ada semacam pernyataan, kemudian di sini anak-anak diberikan suatu gini. Jika tinggi Gunung Sinabung, nah ini semacam ya itu tadi berpikir tingkat tinggi kalian untuk memahami satu soal ya. Namun ini hitungan ya. Nah, seperti ini. Kita jawab saja, ini pilihan ganda ya, soal pilihan ganda. Kemudian ada soal yang sama, pernyataan yang sama. Nah, tapi Anda disuruh memberi alasan. Ini berarti jawaban panjang. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, ini berikan alasan Anda. Anda harus memberikan alasan di sini ya. Kemudian juga soal berikutnya numerasi juga sama. Di sini kalian membuat isian ya. Jadi isian jawabannya apa?
Jadi dihitung dulu sesuai dengan apa konteksnya. Seperti itu. Ya, ini soal numerasi. Kayaknya tidak ada soal bahasa Inggrisnya muncul di sini ya. Jadi soalnya adalah terkait dengan literasi membaca. Ya, mungkin bahasa Indonesia yang banyak di sini. Kemudian matematikanya juga ya terkait dengan itu. Ini benar salah ya. Anak-anak bisa nanti dicoba ya. Silahkan dicoba anak-anak ya, sambil itu bisa dibuka linknya, diklik saja linknya, masukkan nama Anda, nanti di sini juga Anda bisa ya. Oke, jadi soal-soalnya adalah seperti ini anak-anak ya. Ini isian sampai 13 soal. Kemudian jangan lupa setelah soal selesai, klik menu selesai tes ya, klik menu selesai tes. Nah, review hasilnya. Nah, sudah seperti itu ya. Oke. Nah. Oke anak-anak ya, jadi silahkan. Iya, terima kasih Pak Kavi tadi kayaknya terpental masalah jaringannya. Tapi Iya. udah selesai tadi materinya ini ya. Oke. Ya, sudah selesai Pak tadi anak-anak sudah. Oke, terima kasih. Ya, baik. Saya mungkin dari pemaparan Pak Kavi tadi, sebelum saya lempar ke siswa-siswi atau Bapak Ibu guru yang menyampaikan tanggapan, jadi secara garis besar, artinya secara model pengujian kurang lebih seperti UNBK, hanya saja model soalnya yang dimodifikasi Pak ya. Betul ya. Pak. Artinya yang siswa-siswi yang di kelas di SMP atau di SD mungkin sudah pernah mengikuti ujian nasional berbasis kompetensi atau ujian berbasis komputer maksud saya, berbasis komputer sudah bisa beradaptasi dengan sistem ini. Hanya saja model soalnya itu yang perlu kita adaptasi lagi karena mungkin ini sistemnya baru. Nah, terus saya mempertegas lagi Pak tadi masalah simulasi, ada simulasi ANBK tadi, itu kapan Pak? Tanggal 31 Pak, minggu depan Pak. 31 Agustus ini? Tanggal 31 Agustus ini Pak? Agustus, si pertama tanggal 31 Agustus Pak. Ya, ya oke. 31 Agustus ini Pak. Jadi anak-anak yang kelas 2 Pak. Ya. Oh, simulasinya. Terus yang untuk pelaksanaan aslinya yang sudah resminya? Itu direncanakan di bulan September atau Oktober Pak, karena untuk pastinya itu kita belum tahu tanggalnya karena belum muncul di laman UNBK ANBK-nya. Nah. Oh ya, yang jelas tahun ini Pak ya, Insya Allah. Ya, tahun ini Insya Allah akan dilaksanakan Pak. Oke, itu juga saya perhatikan supaya jelas timeline kita. Nah terus, ya. Yang kedua pemilihan sampelnya tadi kan secara random. Saya tadi ini mau konfirmasi, ini yang penentuan sampel siswa yang mengikuti itu contoh ada ketentuan jumlah dalam sekolah itu berapa, kemudian berapa harus mengikuti ini, berapa. Kemudian yang menentukan ini pusat apa kita sendiri dari pihak sekolah yang akan memilih siswa yang dijadikan sampel, Pak? Jadikan sampling. Jadi terkait dengan sampel itu sebenarnya random Pak. Artinya dari pusat yang akan menentukan. Yang 10, 5 dengan cadangan. Jadi 45. Nah, terkait dengan sekolah kita yang sampelnya adalah nggak sampai 45, maka semuanya ikut. Semua siswa itu ikut semua Pak. Ikut semua. Jadi wajib ikut. Iya. Ya oke, terima kasih Pak. Itu dulu saya sekaligus ya. Siapa tahu ada siswa yang berpikir itu ada yang jadikan sampel ada enggak, ternyata karena jumlah kita itu tidak mencapai total yang ditentukan. Kalau misalnya sampai 200-300 ada sistem sampling, tapi kalau jumlah siswa kita seperti ini, insya Allah semuanya ikut. Jadi semuanya jadi sampling. Nah, terus kemudian satu lagi Pak, untuk pengkhususan, ada nggak
Yes. Penghususan mata pelajaran tertentu, kalau seperti UNBK kan jelas itu ya. Ada beberapa mata pelajaran yang dikhususkan. Nah, untuk yang ini seperti apa, Pak? Ya, jadi tadi kita sampaikan soal-soal tadi bentuk sudah seperti tadi Pak ya, itu terkait dengan literasi membaca. Kemudian ya berarti kriteria ya soal-soalnya yang sudah contoh yang diberikan tadi dari pusat juga contohnya ya. Tidak ada di sana terlihat soal-soal bahasa Inggris Pak ya, tidak ada terlihat Ya, itu soal. maksud saya. Namun ya kemudian untuk numerasi lebih kepada Matematika. soal-soal hitungan dan matematika. Nah, itu adalah terkait dengan asesmen nasional. Namun nanti untuk yang asesmen kelas tadi bagi guru, nah itu yang akan masing-masing per mapel Pak. Jadi kalau yang untuk nasional ini ya bentuknya seperti itu, tidak ada pengkhususan ke mata pelajaran apa. Kalau numerasi lebih banyak kehitungan, tapi ya tidak matematika yang biasa diajarkan tidak seperti itu, tapi anak-anak sebenarnya juga harus diajar dia dilatih juga untuk nantinya latihan soal-soal kompleks seperti itu, karena itu soalnya kompleks rumit juga sih ya, berpikir tingkatnya lumayan juga gitu. Oh iya. Oke, jadi tadi saya lihat di state perbedaan dari level-levelnya tadi, dan kalau sekilas saya dengar kalau kemampuannya kurang memahami, kalau seperti game kan makin gede tantangannya makin tinggi. Tadi ada kalau sekilas tadi saya dengar kalau seandainya tidak mampu atau banyak salah itu malah disesuaikan levelnya Pak ya. Yang kelas ya perlu saya tambahkan lagi. Oh ya silakan Pak. Sambil menunggu. Ya, jadi anak-anak ya diharapkan keaktifannya mengikuti ANBK ini karena kalian merupakan sampelnya yang nanti harus mengikuti ya. Jadi baik itu simulasi 1, 2 dan nanti karena ada 2 simulasi yang akan dilaksanakan, kemudian juga ada pelaksanaannya selama 2 hari ya anak-anak. Ya tentunya nanti pelaksanaannya di mana? Di sekolah ya. Jadi karena kita menggunakan komputer sekolah, jadi anak-anak wajib datang ke sekolah. Ya kesehatan yang kita sudah laksanakan di sekolah. Bapak Ibu guru wali kelas agar yang tidak hadir anaknya bisa diinformasikan tanggal 31. Karena jika anak itu tidak datang pada saat misalnya nanti pelaksanaan ataupun nanti juga simulasi, kita harus membuat laporan Bapak Ibu ya, harus membuat laporan alasannya kenapa tidak mengikuti anak siswa kita, karena sudah samplingnya kan, kita sudah diambil sampel, apalagi samplingnya semua anak yang tidak mencapai 45, sedangkan 45 pun juga mereka harus ada membuat laporan kenapa anaknya tidak mengikuti Pak, atau misalnya sekolah anaknya berada di kampung dan sebagainya. Nah ini juga kemarin juga beberapa menjadi pertanyaan ya, harapannya anak-anak karena ANBK ini tidak dilaksanakan di rumah. Ya, walaupun nanti ada yang sifatnya modenya ada yang mode full online, ada juga yang semi online, tetapi pelaksanaan tetap juga dilaksanakan di sekolah dengan menggunakan perangkat yang ada di sekolah. Nah, sekolah kita ini sudah termasuk dalam kategori mandiri. Ya, kategori mandiri itu berarti sekolah kita sudah bisa melaksanakan sendiri dengan perangkat-perangkat yang sudah memadai. Jadi harapannya anak-anak bisa ikut serta ya. Jadi ini juga penting karena sekolah tentunya akan semua wajib ya mengikuti. Gitu. Tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu yang kapasitas yang tidak punya perangkat dan sebagainya, mereka harus bahkan untuk menumpang di sekolah yang lain. Nah, sedangkan sekolah kita sudah memiliki ya seperti itu. Oke, silakan anak-anak jika ada yang bertanya terkait dengan ANBK ini. Ya silakan. Intinya gini anak-anak ya, saya sedikit tambahkan Pak. Ini bukan seperti UNBK ya. Jadi saya ulangi lagi, ini bukan seperti UNBK yang penentu
kelulusan kalian, bukan. Tetapi ini sebagai partisipasi kalian selaku siswa di SMK Muhammadiyah 2 yang menjadi sampelnya nanti untuk memberikan kemampuan hasil kemampuan kalian dalam menjawab soal-soal ANBK atau AKM itu ya. Jadi jangan takut juga, jangan juga wah nanti saya tidak pengaruh ya anak-anak, tidak berpengaruh dengan kelulusan kalian. Karena yang kelas 3 itu ya menentukan dia lulus itu adalah bukan dari ANBK tetapi dari ujian sekolah dan ujian UKK mereka ya. Jadi bukan menentukan kamu nggak naik kelas atau enggak ya. Jadi jangan berpikiran bahwa wah nanti tidak menjadi beban ya, jangan menjadi beban bagi anak-anak semua. Ya di sini harapannya anak-anak ikut saja, ikuti. Kemudian yang penting sudah tahu soal bentuknya seperti apa ya. Seperti apa soal bentuknya, kemudian anak-anak ya kemampuannya seberapa kalian mampu untuk melaksanakannya ikut saja ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan berpikiran bahwa wah ini nanti bisa menentukan saya nggak naik kelas atau saya nggak lulus, bukan ya, bukan. Jadi sekedar kalian untuk menjadi sampling untuk melaksanakan sebagai sampelnya saja untuk mengikuti ANBK ya. Jadi sekolah bisa tahu sejauh mana hasil evaluasi, nanti bisa mengevaluasi ya. Sekolah ada laporan dari pusat bahwa SMK Muhammadiyah 2 dari hasil ANBK ini dari survei AKM sekian, dari nilai AKM, kemudian dari survei karakternya, dari survei lingkungan, maka sekolah bisa mengevaluasi gitu anak-anak ya. Jadi kan sebenarnya tujuannya itu ya, tujuannya seperti itu dari pemerintah juga seperti itu. Oke ya, itu tambahannya Pak Laida ya. Jadi jangan menjadi beban anak-anak, tapi harapannya harus ikut lah ya. Gitu. Ya terima kasih. Dari ini sekali lagi dipertegas bahwa ini tidak berhubungan dengan nilai yang nanti bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Begitu Pak Laida. Ya, jadi bukan penilaian nanti poin-poinnya masuk di rapot atau di lembar tertentu yang nanti menjadi bekal untuk ke jenjang perguruan tinggi, enggak. Ini hanya sekedar bagian dari evaluasi nasional untuk mengetahui kualitas sekolah kita, baik kualitas siswa, guru maupun satuan pendidikan secara keseluruhan. Ya. Ya sekali Bu Rahayu. Untuk Bapak Ibu guru, tujuan kita sosialisasi di sini juga ya. Saya tambahkan Pak sedikit Pak sebelum saya mengakhiri Pak ya. Oke, silakan. Untuk bagi Bapak Ibu guru serta juga saya selaku juga Bapak guru yang mengajar juga di sini, tentunya ini adalah bagian dari informasi siswa-siswa kita dalam meningkatkan mutu sekolah kita. Jadi kita bisa mengevaluasi juga nanti sejauh mana kemampuan daripada sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama ya. Jadi adanya program pemerintah ini tentu kita juga laksanakan ya. Kita laksanakan semampu kita dengan tentunya melihat kondisi dan sekolah kita yang ada kita laksanakan. Itu saja Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih ya. Kemudian anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah hilap dalam perkataan ataupun ucapan. Yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan informasi ini kita semua bisa menambah wawasan kita ya. Selalu meningkatkan wawasan kita dan selalu memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Insya Allah, amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Laida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kafi. Semangat dan sukses juga selalu. Dan siswa-siswi sekalian yang saya banggakan, saya cintai, kemudian Bapak, Ibu guru yang juga tetap semangat yang ikut mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita tutup, ya mohon diaktifkan cam-nya, saya mau dokumentasikan, mau screenshot. Ya,
diaktifkan, pasang wajah yang paling ceria, yang paling seger. Tunjukkan semangatnya. Ya, Muhammad Nur Hidayat bisa diaktifkan camnya. Muhammad Nabil. Ya, silakan. Mau saya potret dulu sebelum kita akhiri. Oke. Oke, angkat tangannya. Iya, semangat semuanya, semangat. Tunjukkan siswa semangatnya luar biasa, senyum yang paling terindah pada pagi hari ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Ya, baik, dengan berakhirnya penyampaian dari narasumber, yaitu Pak Kavi MPD pada kesempatan ini, berakhir pula kegiatan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebentar lagi mudah-mudahan kita sudah diberi kelapangan untuk bisa mengadakan tatap muka, ya, untuk ya walaupun mungkin tidak seperti normalnya seperti sebelumnya, tapi paling tidak kita mulai bisa beradaptasi dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, bisa bertatap muka dengan sesama siswa maupun dengan Bapak Ibu guru. Harapan kita luar biasa itu, karena rasanya sudah hampir setengah tahun kita dalam situasi seperti ini sangat tidak enak. Dan saya kira siswa juga sudah pada nanya, kapan Pak kita tatap muka, kapan tatap muka. Ya tentu bukan keinginan kita untuk pengen belajar seperti ini, tetapi karena situasi yang belum memungkinkan, jadi mohon bersabar. Ya, mudah-mudahan PPKM tidak terlalu diperpanjang lagi ke depan dan kita bisa belajar secara lebih enjoy lagi. Itu terima kasih, dan saya mohon maaf selaku host ya pada pagi hari ini apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita belajar seperti biasa, tetap semangat, jangan jaga kesehatan. Kalau tidak penting betul sebaiknya tidak usah kemana-mana, di rumah saja. Ya, itu saja. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq, khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita pamit.